Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi sehat, masih diberi kesempatan meskipun dalam suasana pandemi, tapi alhamdulillah banyak hikmahnya. Kita lebih banyak di rumah, work from home, semuanya kita lakukan dari rumah. Tapi alhamdulillah dengan begitu kesempatan kita untuk bersama keluarga jadi lebih banyak. Meskipun kita harus melakukan tugas-tugas kantor, tapi karena dilakukan di rumah, maka interaksi bersama keluarga insya Allah menjadi lebih optimal. Karena itu pemirsa, kesempatan work from home, mari kita jadikan momentum untuk membuat keluarga kita menjadi keluarga yang lebih sakinah, mawaddah, warahmah. Seperti yang diinginkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ada 3 kata kunci penting dalam ayat itu. Sakinah, mawaddah, warahmah. Biasanya orang menerjemahkan sakinah, mawaddah, warahmah itu dengan bahagia, penuh dengan kasih sayang. Kalau kita lihat di dalam tafsir, ada beberapa yang perlu mendapatkan catatan. Pertama, soal sakinah. Dalam bahasa Arab ada istilah sakinah, ada istilah tumakninah. Kalau dua-duanya berarti tenang. Seperti kalau kita sholat, kita harus tumakninah, itu artinya harus diam, harus tenang, betul-betul berhenti. Maka tumakninah itu tenangnya statis, tenangnya diam. Sementara sakinah itu juga tenang, tapi dinamis. Apa bedanya? Itu berarti kalau di dalam keluarga, kita berharap tenang terus-menerus dan tidak ada dinamika, itu kan sesuatu yang tidak realistis. Maka istilah sakinah di dalam ayat itu berarti tenang, meskipun masih ada dinamika. Jadi jangan sampai kemudian ada salah pengertian. Ada beberapa sahabat itu yang mengeluh, kok keluargaku tidak sakinah. Ketika saya tanya kenapa merasa tidak sakinah, oh ternyata karena sering masih terjadi perbedaan pendapat. Beberapa kali masih terjadi perselisihan. Nah itu yang disebut dengan dinamika. Hal-hal yang seperti sebetulnya wajar-wajar saja, normal-normal saja. Yang penting apa? Setiap ada dinamika. Pertama terukur. Yang kedua ada solusi. Supaya kemudian setelah ada dinamika, itu ada kesepakatan bersama. Bagaimana seharusnya keluarga ini dibangun. Karena kalau tidak begitu, dalam bahasa Arab tulisannya sakinah itu juga bisa dibaca sikinah. Sikinah itu berarti pisau. Kalau pemirsa beli steak, biasanya kemudian dikasih pisau, itu steak knife, jadi pisau untuk makan steak itu kan tumpul. Nah itulah yang disebut sikinah. Berarti pemirsa, kalau kita berkeluarga dan berkeluarganya tidak benar, cara kita mengelola keluarga itu bukan menjadi keluarga yang tenang, tetapi justru menyakitkan. Itu yang berkaitan dengan sakinah. Sementara mawaddah dalam tafsir salah satu dikatakan mawaddah itu berarti mahabbah. Mahabbah itu cinta, tapi cintanya masih bersyarat. Berarti kalau orang syaratnya terpenuhi, maka cintanya ada. Tapi begitu nanti cintanya syaratnya tidak terpenuhi, cintanya bisa kemudian ikut menurun. Karena cinta di sini masih punya syarat. Misalnya, kenapa mencintai pasangannya? Oh, karena cantik. Nah, itu nanti begitu cantiknya mulai pudar, cintanya ikut pudar. Atau kenapa dia mencintai pasangannya? Oh, karena mapan, secara ekonomi bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu bisa menjadi persoalan ketika nanti secara ekonomi terjadi penurunan.
Maka di masa pandemi sekarang ini, banyak keluarga yang secara ekonomi mengalami penurunan. Nah, kalau kita tidak hati-hati, itu juga bisa diikuti dengan penurunan kualitas dalam kita berkeluarga. Karena itu hati-hati, jangan berhenti sampai pada mahabbah. Karena kalau kita hanya berhenti sampai kepada mahabbah, itu berarti kita masih tergantung pada syarat. Itulah yang di dalam psikologi disebut dengan istilah conditional love. Cintanya itu masih bersyarat. Nah, yang paling bagus itu kalau rahmah. Rahmah itu as-syafaqah. As-syafaqah itu welas asih. Cinta yang tulus, suci, murni, dan tidak bersyarat. Kenapa tidak bersyarat? Yaitu karena namanya tulus. Kalau masih bersyarat ya tidak tulus kan, masih ada syaratnya. Maka begitu syaratnya tidak terpenuhi, maka cintanya menurun. Tetapi kalau cinta itu tidak bersyarat, apapun yang terjadi pada pasangan kita, pada keluarga kita, pada anak-anak kita, cinta itu tidak berubah. Karena unconditional. Itulah yang di dalam psikologi disebut unconditional love. Oleh karena itu, keluarga harus dibangun sedemikian rupa agar terus berkembang menjadi tidak saja tenang, tidak saja penuh dengan cinta kasih, tapi juga cinta yang tidak bersyarat. Ada ilustrasi sedikit. Suatu ketika saya pernah pulang dari Indonesia bagian timur, transit di Bali, transit di Denpasar. Karena masih agak cukup lama flightnya, saya menunggu di kafe. Ada kantin di situ. Saya sudah order makanan karena masih agak lama sekaligus makan siang. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah pada saat saya menunggu, itu ada sebuah rombongan yang besar, keluarga besar, ada kakek, nenek, ayah, ibu, anak, cucu. Mungkin juga karena sedang menunggu flight, lalu mampir di kantin. Yang menarik adalah pada saat di kantin, saya melihat nenek ini invalid. Nenek ini stroke, didorong oleh kakek, pakai kursi roda. Yang menarik adalah nenek ini sudah, mohon maaf, perot, udah nggak simetris lagi karena stroke. Maka ketika duduk, kemudian order makanan, semuanya sudah datang. Yang luar biasa adalah pertama, kakek tadi saya perhatikan, mendorongnya itu dengan penuh kasih. Saya terharu sekali bagaimana kakek ini mendorong nenek yang sudah stroke, yang sudah invalid itu tetap dengan penuh cinta kasih. Yang kedua, ketika semua pesanan sudah hadir dan kemudian beliau mengambilkan nasi, mengambilkan lauk, lalu disuapin kepada nenek. Mohon maaf pemirsa, karena nenek ini sudah stroke dan tidak simetris mulutnya, maka nasi itu belepotan sampai kemana-mana. Saya menyaksikan keajaiban yang berikutnya. Kakek ini kemudian mengambil tisu dengan penuh kasih, semua disaput dengan lembut, dengan senyuman. Saya membayangkan inilah yang disebut as-syafaqah, inilah yang disebut welas asih. Meskipun pasangannya invalid, tetapi kasih sayangnya itu tidak berkurang. Saya membayangkan ini contoh keluarga yang berhasil membangun samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk sampai ke sana tentu harus mengalami beberapa tahapan. Pertama, ketika orang berkeluarga pasti yang pertama itu adalah bulan madu. Yang ada biasanya ya madu, karena di awal pernikahan semua yang tampil adalah yang manis-manis. Saya sering bergurau dengan teman-teman, kenapa dikatakan bulan madu? Ya karena madunya itu kadang-kadang hanya dalam hitungan bulan. Nah, setelah beberapa bulan berlalu, nah kemudian kelihatan pahitnya, kelihatan aslinya masing-masing. Yang tadinya keras, kelihatan keras. Yang tadinya pemarah, kelihatan pemarah. Yang tadinya jorok misalnya, juga akan kelihatan, oh ini ternyata tidak bersih. Karena itu,
begitu tahap kita masuk yang kedua, mulai ada penyesuaian, mulai ada adjustment. Jadi kalau yang pertama orang sering menyebutnya sebagai honeymoon, nanti masuk ke tahap yang kedua, itu namanya adjustment. Orang mulai menyesuaikan, oh pasangan saya begini, oh selera warna kalau pakai pakaian begini. Kadang-kadang yang kecil-kecil ini yang sering menjadi pertengkaran, bukan hal-hal yang prinsip yang besar-besar. Pengalaman saya berinteraksi dengan banyak keluarga, yang dikeluhkan itu biasanya adalah ketidakcocokan dalam hal-hal yang kecil. Kalau yang besar-besar biasanya sudah aman, soal agama aman, soal yang lain-lain aman. Tetapi justru yang kecil-kecil, misalnya selera warna. Suaminya misalnya suka yang soft, kemudian istrinya suka yang ngejreng, tabrak-tabrak, warnanya tidak pakai padu padan, itu bisa menjadi persoalan. Atau yang satu suka pedas, yang satu suka asin. Nah yang kecil-kecil begini, ini sering menjadi persoalan. Karena bagaimana dua orang dengan latar belakang yang berbeda itu disatukan menjadi sebuah keluarga, itu tentu tidak mudah. Maka biasanya tahap yang kedua ini sangat krusial. Itu yang disebut dengan adjustment. Kalau berhasil, lanjut. Tapi banyak orang yang ketika adjustment itu merasa, wah susah ini ternyata bukan pasangan ideal. Lalu ada yang kemudian memutuskan untuk selesai sampai di sini. Nah, itu karena adjustment-nya tidak berhasil. Kalau berhasil, maka dia akan naik ke tahap berikutnya yang disebut dengan understanding. Menjadi saling memahami. Pasangan, anak-anak, itu kemudian masing-masing saling memahami. Oh, istri saya kalau soal ini sangat sensitif, maka hati-hati kalau bicara soal itu. Oh, pasangan saya kalau soal ini beliau belum begitu bagus. Nah, harus dibantu supaya berkembang menjadi lebih bagus. Maka fase understanding ini fase yang sangat nikmat ketika adjustment-nya sudah berhasil. Begitu understanding itu sudah jalan, mudah-mudahan keluarga itu sudah lebih bisa dinikmati. Tetapi pemirsa, kadang-kadang ketika kita berkeluarga, seharusnya kan kita bisa saling belajar, kelebihan pasangan. Misalnya saya belajar dari istri saya belajar dari saya, kita bisa saling belajar. Tetapi tentu pada hal-hal tertentu yang sudah menjadi kelebihan pasangan kita masing-masing. Tapi ada saatnya kita berdua ini misalnya belum punya keterampilan, belum punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang kita anggap ideal. Maka sampailah kita di tahap yang keempat yang disebut dengan fase transformasi. Kita kemudian belajar bersama, belajar bareng. Nah, belajar bersama ini belajar sesuatu yang kita berdua ini belum bisa semua. Nah, kita bareng-bareng belajar mentransformasikan diri ke arah yang lebih ideal, ke arah yang lebih baik. Insya Allah, kalau dua-duanya bisa belajar bareng, nanti akan sampai pada tahapan yang terakhir yang disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah, yang di dalam bahasa psikologi sering kita sebut dengan cinta sejati. True love itu ya begitu. Sudah saling memahami, sudah belajar bersama-sama, sehingga kehidupan itu bisa berjalan seiring sejalan. Keluarga menjadi lebih kompak, berkualitas, dan masing-masing semangatnya itu adalah ingin memberikan yang terbaik. Ingin saling membahagiakan pasangannya. Nah, itu namanya cinta yang tulus. Berpisah, mudah-mudahan cinta kita makin lama makin tulus, ya kepada pasangan, ya kepada anak-anak kita, sehingga ketika ada dinamika, kita tidak perlu berkecil hati, itu menjadi bagian dari proses untuk menjadi lebih baik. Dan mudah-mudahan selama kita puasa di rumah, itu menjadi kesempatan yang baik untuk meningkatkan kualitas keluarga kita, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.